Mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri, dan itu menjadi tanda tanya besar. Dapat menunjukkan apabila itu diduga kejahatan, tentu kejahatan itu dipastikan tidak sempurna. TB menyebut kematian diplomat yang biasa dipanggil Daru tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai cukup janggal. Pihak kepolisian pun diminta untuk bisa membongkar perkara ini sejelas-jelasnya. Hingga kini polisi telah memeriksa setidaknya 5 saksi termasuk istri korban dan penjaga kos korban di kawasan Menteng, Jakarta. Sejumlah rekaman CCTV pun menjadi barang bukti, di antaranya menunjukkan aktivitas korban di malam sebelum korban ditemukan tewas. Melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah, karena sebelum meninggal almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri, dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian. Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini, bahkan mungkin penyidik tidak menonton. Mereka sedang bekerja. Mereka sungguh-sungguh melakukan penyelidikan. Memang kita lihat pada peristiwa ditemukannya meninggal dunia almarhum ini, penyelidikannya memang penguatannya pada scientific crime investigation. Pertama, scientific crime-nya itu tentu ada pada TKP. TKP ini harus betul-betul ori. Karena di TKP itu dapat menunjukkan apabila itu diduga kejahatan, tentu kejahatan itu dipastikan tidak sempurna. Dipastikan meninggalkan jejak-jejak. Nah, apakah jejak itu bersifat fisik atau jejak digital? Nah, tentu di TKP itu. Yang kedua, terkait dengan di TKP sendiri ada CCTV, begitu juga apabila ditemukan ada handphone korban, tentu itu bagian dari jejak yang perlu terus diungkap. Nah, memang penguatannya pada scientific crime investigation yang itu memerlukan dukungan kuat pemeriksaan laboratorium forensik, tentu kita memang harus bersabar. Kompolnas sendiri sebagai pengawas tentu tetap mendorong profesionalisme. Penyidik kita memang melihat penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tentu kami sendiri tidak mendorong pada satu duga-menduga. Ya, ini yang penting fakta-fakta itu dikumpulkan. Dari semua fakta-fakta, baik itu yang sifatnya digital maupun non-digital, itu dikumpulkan. Dari situ nanti dirangkai apa sebenarnya peristiwanya. Tapi biasanya kan dijelaskan ya, pada publik, Pak Yusuf, ketika ada temuan CCTV. Apalagi dengan kasus high profile seperti ini kan, polisi biasanya suka rajin menyampaikan ini temuannya bagaimana, hasil pemeriksaan dengan istri korban, sementara seperti apa, jejak digital di HP juga ada juga di situ, Pak Yusuf, biasanya. Ya, tapi dalam monitor kita dari Humas Polda itu ada sedikit menjelaskan juga terkait dengan adanya komunikasi dari pihak keluarga yang itu diduga istri kepada penjaga. Itu kan sudah memberikan penjelasan yang untuk sementara menjelaskan dugaan mondar-mandirnya para penjaga kos itu. Tapi tentu untuk selanjutnya kan ini perlu dianalisis menjadi sebuah rangkaian cerita sampai ditemukannya, sampai mencongkel jendela itu, terus membuka pintu itu, kan itu kan rangkaian cerita yang itu perlu dirangkai. Nah, hanya sekali lagi, memang kita sangat mendukung bahwa pengungkapan kasus ini penguatannya pada scientific crime investigation. Misal di TKP kan memang apabila ya sekali lagi itu peristiwa kejahatan dipastikan tidak sempurna. Kalau memang ada pelakunya yang itu kita duga, tapi ini
tidak bermaksud mengarahkan apabila memang itu diduga ada kejahatan, apakah itu ada potongan rambut yang jatuh, itu rambut siapa, itu kan bisa dilakukan pemeriksaan DNA. Ya, Tapi informasi yang didapat Kompolnas sejauh ini bagaimana sih gambarannya konstruksi hukum sementara? Karena banyak sekali bola liar yang muncul dari kasus ini. Benar, ini kasus yang high profile, bukan main-main, sehingga perlu kehati-hatian. Sampai saat ini kami monitor, penyidik terus mengumpulkan fakta-fakta, dilakukan pengajuan pemeriksaan laboratorium. Jadi itu yang harus kita pastikan, dan dia betul-betul harus cermat. Nah, pemeriksa laboratorium forensik sendiri kan tentu tidak mengetahui ini siapa yang harus diperiksa, jejak digital siapa. Semuanya itu independen. Itu pun agar valid hasilnya. Ini yang termonitor saya dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang itu memang terlihat kesungguh-sungguhan. Ini yang harus kita berikan kepercayaan. Sekali lagi, saya yakinnya bahwa pengungkapan kasus ini peristiwanya apa, penguatan penyelidikannya ada pada pendekatan scientific crime investigation. Salah satunya adalah analisis digital forensik pada HP korban. Biasanya perlu berapa lama untuk analisis digital forensik jika alat-alatnya ini banyak yang menunjang CCTV dan juga HP korban ini? Kalau nanti diharapkan ada fakta yang perlu, ya, ada fakta yang perlu diharapkan berdasarkan digital handphone korban, ya apabila handphone korban itu dalam kondisi terkunci, pada waktu itu mati, terus kemudian ada kunci, ada passwordnya, ada pinnya, dan itu apabila berasal dari produk Amerika, maka tentu harus bekerja sama dengan pihak produsennya. Itu misalnya ya, tapi sejauh ini kita tunggu, kita tidak ingin mendahului menduga-duga wasangka-wasangka apa yang dihasilkan oleh penyidik. Apabila ada satu fakta digital yang diharapkan melalui handphone korban, dan apabila diduga handphone korban itu diproduksi, katakanlah misal dari Amerika yang sangat terkenal itu, saya tidak mau menyebutkan namanya, itu kan apabila dikunci dan ada passwordnya atau PIN. Tapi kalau polisi instrumennya bisa kali Pak Yusuf, ya kalau polisi kan bisa Interpol juga atau bagaimana untuk memudahkan tentunya untuk proses seperti ini kan sudah sering dialami. Ya itu saya katakan tadi membutuhkan kerjasama, kan itu membutuhkan waktu juga. Tapi sekali lagi dalam pantauan Kompolnas sejauh ini Mas Rahmat, penyidik terus bekerja, kami sendiri mendorong tetap profesional, jangan terpengaruh kepada opini-opini apapun, meskipun itu bisa menjadi saran dan masukan. Semua itu berdasarkan fakta-fakta yang harus terus diungkap, dan itu yang harus menjelaskan. Apabila pemeriksaan laboratorium forensik, maka itu kita tunggu. Nah, yang kedua terakhir soal nanti otopsi, ini kan apakah diperlukan ekshumasi, ya itu tentu kami Kompolnas tetap mendukung apabila itu memang diperlukan, dilakukan ekshumasi untuk memberikan lebih terang penyebab kematian, tentu itu dilakukan. Apabila memang itu tidak, yang sekarang ini sudah didapatkan hasil otopsinya, apa yang ada di dalam jenazah korban, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, saya kira itu juga sudah bisa menjelaskan. Tapi tentu ini yang punya otoritas tentu kedokteran forensik yang bisa menjelaskan itu. Kalau misalkan direncanakan 11 hari rampung ya penyelidikan bagaimana ada tidaknya perbuatan pidana, artinya di pekan ini bukti kuat, bukti kunci, saksi kunci juga artinya sudah dikantongi oleh penyidik. Iya, ya semua pihak-pihak yang bisa berhubungan dengan fakta peristiwanya, kami yakin dan kami pantau itu dilakukan permintaan klarifikasi. Tapi sekali lagi tentu kita tetap harus menjauhkan dari segala asumsi-asumsi, karena fakta itu nanti akan menjelaskan. Ada yang berkatakan bahwa ini diduga bunuh diri, ya tergantung bagaimana faktanya. Tapi sejauh ini karena ini
dari sisi korban sendiri ditemukan berada di dalam kamar, kan sederhananya siapa orang terakhir, ya, apakah ada selain korban yang masuk di dalam kamar kos tersebut? Kan itu satu pertanyaan yang sederhana, yang itu pasti dipastikan itu berusaha diungkap faktanya oleh penyidik. Nah, itu Mas Ibrahim. Kalau misalkan dengan adanya CCTV di kos-kosan yang tergolong mewah ini, tentu sebetulnya harusnya bisa dengan mudah melihat ya, kalau misalkan tidak dipotong-potong nih Pak Yusuf. Betul, maka dipastikan kan tadi yang saya katakan, TKP itu yang sudah diolah TKP 3 kali itu memang benar-benar ori, termasuk CCTV yang berada di TKP yang itu menyorot jalan ke kamar yang kita lihat ada pintu kamar. Nah, itu dipastikan ori semuanya. Disitulah akan diketahui berdasarkan analisis digital forensik. Disinilah penguatan scientific crime investigation itu yang kita diperlukan kesabaran sedikit, Mas.